Gue diejek. Lu yang begitu galak, begitu garang, begitu berani, kok lagi langsung ciut lu gitu. Akhirnya gue nggak mau ibu gue ini apa, kasihan anaknya digituin orang. Saya bilang enggak, saya lebih kasar dari dia. Mungkin dia sakit hati sama saya. Saya jaga, saya tutupi itu gitu. Ya begitu gue buka, kok ingin masuk rumah, suruh keluar ke dalam apa semua, bawa kamera. Saya bilang, waduh, ini cari gara-gara ini gitu. Begitu gue lihat besoknya, udah ngomongnya, kau Bugis, cabut pedangmu. Ada burungmu, cabut pedangmu gitu. Nah, disitulah saya anggap ini unsur kalimat yang bentuk hasutan dan menyangkut sara gitu. Masuk di rekam. Kenapa lu bolehin juga? Kan tuh jadi saksi, jadi bukti bahwa sebenarnya udah beres masalahnya, bro. Bukan, masalah gini nih. Kan saya nggak tahu dia itu live di kamera gitu. Seolah-olah berani menghampirin gue. Dia nggak, gue nggak tahu gitu. Hanya taunya dia nanya, lo mau hajar gue ya? Sherlock, digituin saya. Ya nggak ada lagi istilah kita sebagai pengacara. Jangan dong, jangan, nggak mungkin. Ya dia minta Sherlock, saya Sherlock. Saya tanya kapan kamu datang gitu, datang gitu. Ternyata datang beneran. Gitu, gitu gak? Ada satu bentuk persepsi orang. Banyak sekali oknum pengacara yang ketika menangani suatu perkara berharap perkara tersebut ditarik panjang gitu. Pengen perkara tersebut nggak ada habisnya. Perkara tersebut pengennya urusannya, wah pokoknya melebar kemana-mana supaya jobnya semakin panjang, semakin dikenal orang, semakin banyak uangnya begitu ya, hasilnya juga semakin banyak. Jangan ada sampai persepsi masyarakat terhadap profesi advokat itu seperti itu. Karena itu akan merusak citra daripada profesi advokat. Itu sih kurang lebih. Apakah yang dilakukan dia ke rumah lu dan sebagainya itu melanggar hukum? Kalau menurut saya udah mengganggu kenyamananku. Tapi kan atas izin lu, bro. Ngapain saya izinin dia? Ngapain dia ini ke rumah Lalu saya? Sherlock, bro. Loh, dia minta karena dia kan udah berapa ceritanya dia mau datangin gue. Tapi kan kalau Sherlock artinya ngasih izin, bener nggak? Ya Gua kan belain ya. enggak juga. Dia nanya, rumah kemarin ada paket Sherlock, gua kasih izin. Sekarang juga kalau orang ngasih izin jual rumah kan hanya menyangkut ini kan, ini orang maunya apa gitu. Kan gua bukan penakut juga. Oke. Nah, lu Sherlock arpannya apa? Kalaupun gua nggak Sherlock, dia pasti tahu rumah gue. Wartawan semua tahu rumah gue. Saya nggak masuk kalau ribut aja. Bang Deddy Corbuzier kan orangnya masih tidak nakal tapi pakai akal gitu. Ya kita sering ribut tapi bercanda-bercanda. Berotot tapi juga berotak. Betul kan? Ada Udah. juga orang yang berotot doang tapi nggak ada otaknya. Gitu. Siapa? Adalah. Nggak mau dia. Ini Kalau dia ngomong jadi salah dia. Kalau Bang Deddy Corbuzier ini kita takut dia punya pasukan ini. Pasukan lorengnya itu. Jadi sampai dengan saat ini kan memang dari kuasa hukumnya Mas Agus kan hanya menyampaikan di media dan sebagainya, ya, tidak ada satu undangan resmi dan lain sebagainya kepada kami. Nah, untuk itu kita inisiasi sekarang, ya, kita kasih undangan memang secara resmi, ya, karena kita kan memang harus jelas ya untuk dana donasi ini. Jadi kita nggak bisa apanya hanya sampaikan di media begini begitu, tapi tidak ada satu sikap konkret terkait dengan penyelesaian dana donasi ini seperti apa. Yaitu yang inilah hari ini yang kita akan sampaikan bahwa hari Jumat kita akan lakukan pertemuan dengan Agus dan kuasa hukumnya yang sudah juga kita undang per hari ini. Seperti itu. Farhad Abbas baru-baru ini mengungkapkan cerita mengenai kedatangan Denny Sumargo atau kerap disapa Densu ke rumahnya dalam sebuah episode podcast Close the Door yang dipandu oleh Deddy Corbuzier di kanal YouTube-nya. Dalam podcast tersebut, Farhad dengan terbuka menceritakan kronologi awal mula pertemuan mereka. Awalnya percakapan itu tidak dianggap serius oleh Farhad. Namun, ternyata Densu benar-benar datang ke rumah Farhad setelah diberikan informasi lokasi. Dia tanya, lo mau hajar gue ya? Sherlock, begitu dia bilang ke saya, ya, gak ada alasan lagi bagi saya, bagi pengacara untuk bilang, jangan dong. Yang gak mungkin, ujar Farhad mengingat kembali percakapan tersebut. Jadi ya saya kasih lokasi saya, tambahnya. Farhad yang sempat menganggap Densu hanya bercanda kemudian bertanya mengenai waktu kedatangan Densu. Saya tanya, kapan kamu datang? Datang saja, gitu. Ternyata dia datang beneran, ucap Farhad.
Mendengar cerita tersebut, Detektif Kompuser tidak bisa menahan tawa dan langsung tertawa terbahak-bahak yang kemudian diikuti dengan tawa Farhat. Farhat sendiri menilai bahwa kedatangan Densu yang tampaknya berani itu hanyalah sebuah topeng agar tidak terlihat takut. Padahal menurutnya Densu sebenarnya juga merasa takut. Kalau saya yang nggak ada nyali juga beda cerita. Dia cuma mau ngetes saja, tapi di dalam hati dia juga takut saya pukul, ungkap Farhat. Dengan gaya yang agak angkuh, Farhat kemudian mengaku tidak memukul Densu karena hal tersebut akan melanggar hukum.